sebelum masuk pembahasan kami yaitu mengenai akuntansi manajemen, di sini saya akan menjelaskan kata dasar dari etika. Kata dasar dari etika tersendiri itu dapat diartikan sebagai karakter ataupun watak dari kesusilaan ataupun adat-adat kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang individual atau tersendiri ataupun seorang kelompok atau dalam bentuk kelompok. Selanjutnya itu berbicara mengenai akuntansi. Akuntansi mungkin tidak asing lagi ya di dalam pikiran kita, di mana akuntansi itu merupakan sesuatu pengukuran penjabaran ataupun pemberian kepastian informasi yang dapat membantu seorang manajer, investor, otoritas pajak, dan pemberian keputusan lainnya yang dapat membuat sesuatu alokasi keputusan, sumber daya keputusan di dalam suatu organisasi, perusahaan, dan lembaga perusahaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini dapat diartikan sebagai suatu sistem akuntansi yang berhubungan dengan ketentuan dan pengguna informasi akuntansi bagi manajer ataupun manajemen dalam suatu organisasi dan memberikan dasar kepada seorang manajemen untuk membuat sesuatu keputusan bisnis yang dapat memungkinkan seorang manajemen tersebut akan lebih siap dalam mengelola ataupun melakukan fungsional ataupun alokasi fungsional dalam suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab seorang akuntansi manajemen. Tanggung jawab akuntansi manajemen ini itu tanggung jawabnya lebih besar dari seorang akuntansi keuangan. Ini mana tanggung jawabnya itu yakni yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu artinya menyusun ataupun berpartisipasi dalam mengembangkan sesuatu perencanaan dan menata cara-cara agar sesuatu yang telah direncanakan itu dapat tercapai tepat sasaran ataupun sesuai dengan tujuan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang etika profesional manajemen. Di mana etika profesional manajemen ini adalah suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membuktikan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Etika profesional manajemen ini ada beberapa, yaitu yang pertama kompetensi, di mana kompetensi ini adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Contoh dari kompetensi ini adalah ada beberapa, yaitu yang pertama pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai atau value, sikap atau attitude, yang terakhir adalah minat. Fungsi dari kompetensi ini adalah memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jenis-jenis kompetensi ini ada dua, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi pembeda. Yang kedua adalah kerahasiaan, di mana kerahasiaan ini adalah aspek yang biasa dipahami tentang keamanan. Kerahasiaan ini sering juga disebut dengan confidentiality. Confidentiality ini menyatakan bahwa data hanya dapat diakses atau dilihat oleh orang yang berhak, atau maksudnya ada sebuah data yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berwenang saja. Jadi orang yang tidak berwenang atau tidak berhak tidak dapat mengakses informasi di suatu perusahaan. Contoh dari kerahasiaan ini adalah seorang administrator tidak boleh membuka atau membaca email milik pengguna. Baik, saya akan melanjutkan membahas mengenai standar etika akuntansi manajemen. Yang nomor 3, integritas.
Integritas mengharuskan untuk menghindari konflik kepentingan, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan perpecahan terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Manajemen akuntansi praktis dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, menghindari adanya konflik aktual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik. Yang kedua, menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tiga secara etis. Yang ketiga, menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Keempat, menahan diri dari aktivitas negatif yang dapat menghalangi dalam keinginan tujuan organisasi. Yang kelima, mampu mengidentifikasi dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menimbulkan penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan. Yang keenam, mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan dan menguntungkan dalam penilaian profesional. Yang ketujuh, menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi. Yang keempat, objektivitas mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkap secara penuh semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap pelaporan, komentar, dan rekomendasi yang ditampilkan. Praktis manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. Yang kedua, mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan bertindak bagi akuntan manajemen. Dalam bertindak, seorang akuntan memiliki standar kode etik untuk praktisi akuntan manajemen dan manajemen keuangan. Di sini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama berisi tuntunan atau pedoman untuk berperilaku etis. Perilaku etis yang dimaksud di sini adalah perilaku atau tindakan yang sesuai dengan norma dan prinsip moral yang mengatur bagaimana perilaku atau tindakan seseorang atau sekelompok dalam lingkungan bisnis. Bagian kedua berisi panduan khusus bagaimana seseorang mengetahui perilaku yang tidak etis dalam organisasi, yang mana apabila kode etik tersebut tidak dipatuhi, maka mengakibatkan bisnis terganggu. Selanjutnya, akuntan manajemen bersertifikat. Seorang akuntan dikatakan sebagai akuntan manajemen bersertifikat apabila telah memenuhi kualifikasi tertentu dan lolos dalam ujian profesional, yang menandakan bahwa seorang akuntan tersebut mempunyai keahlian khusus dalam akuntansi keuangan dan manajemen. Sekarang kita masuk pada judul whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun atasannya kepada pihak lain. Whistleblowing ada dibagi dua, yaitu whistleblowing internal dan eksternal. Whistleblowing internal adalah sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh pelapor. Pengaduan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan di lingkungan Politeknik Negeri Padang atau PNP, dan kerahasiaan identitas pelapor dijamin serta diberikan perlindungan oleh PNP. Untuk tindakan atau jenis pelaporan pelanggaran berdasarkan skala internal yang mana hanya melibatkan orang dalam perusahaan saja. Contohnya, ada karyawan yang mengetahui tindak kecurangan yang dilakukan oleh rekan atau bahkan atasannya. Maka, kemudian orang yang mengetahui tindakan kecurangan ini mengadukan hal yang diketahuinya
ini kepada atasan satu perusahaan yang lebih tinggi, di mana tentu saja dari penyimpangan sikap kerja atau kecurangan ini sendiri masih bisa diselesaikan dengan media damai. Maksudnya adalah peredaman beritanya bisa menjadi lebih mudah hanya karena melibatkan orang dalam dan tidak mengganggu citra perusahaan. Jenis kecurangan internal ini sendiri biasanya penyelesaiannya akan dilakukan dengan menghadirkan tertuduh atau terlapor serta bukti terkait dengan diselesaikan atasan kerja. Di sini saya membahas materi mengenai whistleblowing eksternal. Whistleblowing eksternal ini menyangkut kasus di mana seorang pekerja mengetahui kebohongan atau kecurangan yang dilakukan perusahaannya, lalu dia membocorkannya kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu dapat merugikan masyarakat. Contohnya seperti pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik ke pemukiman masyarakat sehingga membahayakan kesehatan bagi warga. Motivasi utamanya adalah mencegah kerugian masyarakat atau konsumen. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang creative accounting atau sering disebut dengan akuntansi kreatif, yang dimana di sini merupakan penggunaan kemampuan tertentu oleh semua pihak untuk memahami pengetahuan akuntansi, di mana di sini termasuk standar, teknik dan lain-lain. Dan juga dia sistemnya menggunakan untuk memanipulasi semua proses pelaporan keuangan. Kemudian akuntansi juga memiliki atau melibatkan banyak manipulasi, penipuan dan kesalahan penyajian pelaporan lainnya, dimana dalam contoh seperti permainan pembukuan, dimana di sini pelaporan permainan pembukuan ini memilih untuk menggunakan metode alokasi, dimana untuk mempercepat atau menunda konfirmasi transaksi dari satu periode ke periode lainnya. Jadi di sini juga memiliki berbagai perusahaan yang menggunakan metode akuntansi inovatif tertentu yang memiliki salah satu atau berbagai tujuan untuk memaksimalkan manfaat metode akuntansi yang inovatif. Yang pertama di sini memiliki tujuan untuk menghindari perpajakan. Yang kedua, data keuangan bank rekayasa untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya, capai target untuk menentukan oleh analisis pasar. Menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pinjaman bank dalam kondisi tertentu. Membuat para pemegang saham terkesan mereka telah berhasil mencapai kinerja yang telah cemerlang. Yang terakhir yaitu memanipulasi harga saham. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fraud accounting. Fraud accounting disebut sebagai suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan di sini adalah merubah aset atau kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar. Di sini saya akan membahas tentang pengertian front audit. Front audit sendiri merupakan kegiatan deteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi komersial perusahaan. Dalam front audit juga memiliki karakteristik kecurangan bisa dilihat dari perilaku front auditing, maka secara garis besar kecurangan bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu oleh pihak perusahaan dan yang kedua oleh pihak di luar perusahaan.
Baik, sekarang kita masuk pada materi strategis integritas yang efektif. Yang dimaksud dengan strategis integritas ini adalah strategi yang menyatukan beberapa rentang bisnis mulai dari hulu, jaringan pemasok hingga hilir, jaringan distributor, serta secara horizontal ke arah pesaing. Ada 3 bentuk daripada strategis integrasi. Yang pertama, strategi integrasi ke depan, yang kedua strategi integrasi ke belakang, dan yang ketiga strategi integrasi horizontal. Yang dimaksud dengan strategi integrasi ke depan ini adalah strategis di mana perusahaan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pelanggan sebelumnya. Yang kedua adalah strategi integrasi ke belakang. Yang dimaksud dengan strategi integrasi ke belakang ini adalah perluasan aktivitas perusahaan untuk memasukkan produksi input yang sebelumnya dibeli dari luar. Sedangkan yang ketiga adalah strategi integrasi horizontal, yang dimana yang dimaksud dengan strategi integrasi horizontal ini adalah strategi di mana perusahaan mengakuisisi, merger, atau mengambil alih perusahaan lain dalam rantai nilai industri yang sama. Sekarang kita masuk pada strategi-strategi etika manajemen. Yang dimaksud dengan etika manajemen ini adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika